103,4 Klasi FM Klasi People, masih bersama saya Lia dan juga Bapak Khairul Jasmi, juga narasumber kita yang luar biasa. Kita akan berbicara mengenai perlindungan sosial korban corona, dan diskusi ini akan dilanjutkan kembali oleh Bapak Khairul Jasmi. Pak KJ, silakan Pak KJ. Baiklah, pemirsa, pendengar Klasi FM di mana Anda berada, sekarang saya lanjutkan diskusi di radio ini, kata KJ. Saya ingin menyapa Pak Zairin, Wakil Wali Kota Sawalunto. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ingin dapat gambaran, kalau tadi dari pusat provinsi kita bahas Pak, kita ingin dapat gambaran sebenarnya di Sawalunto, apa lebih hebat dari Padang Panjang atau di bawahnya, begitu Pak. Nah, bagaimana pembagian dana sosial, bantuan dan segala macam sistemnya dilakukan di Sawalunto? Mana tahu bisa dicontoh oleh kabupaten kota lain. Silakan Pak Zairin. Jadi terima kasih Pak Wagub yang kami hormati, Bapak-bapak, Ibu, hadirin hadirat, pendengar radio Klasi FM Padang yang kami muliakan. Sebetulnya sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh Pak Wagub tadi. Kami berterima kasih Pak Wagub sudah menjelaskan demikian jelasnya. Yang pertama, dari bantuan-bantuan yang ada itu sudah cukup lancar Pak. Kami di Sawalunto yang pertama kan ada bantuan PKH dan sembako, itu sebanyak 1.012 KPM. Kemudian ada bantuan dari provinsi, itu sudah jalan semuanya Pak, sampai ke rumah diantar. Dan setiap rumah itu dikasih merek, dikasih tanda itu. Yang kemudian bantuan dari Polri, ada 400 KK. Nah ini juga sudah jalan semuanya. Yang kemudian bantuan dari APBD 5.000 KK, ini lebih besar. Ini sudah jalan semuanya. Kita beri beras 20 kilo, kita beri uang 300.000. Tahap 1 sudah selesai semua. Kemudian ada bantuan melalui dana desa. Ini 2.964, dari 27 desa tinggal 2 desa yang belum. Nah, hari ini sudah masuk satu lagi, tinggal 1 desa yang belum. Jadi cukup lancar. Ini keterlambatannya memang pendataan di desa itu sendiri. Kemudian ada bantuan-bantuan sumbangan dari Basnas, dari PTBA, dan sekarang kita sedang menyiapkan bantuan dari APBD tahap 2. Jadi bantuan-bantuan ini kami datanya satu pintu Pak. Jadi tidak mungkin akan tumpang tindih kalau di Kota Sawalunto begitu. Harus data itu masuk ke dinas sosial semuanya. Jadi kalau ada yang tumpang tindih nanti di cross check di situ, itu baru bisa setelah di cross check baru bisa dibagikan dananya. Yang menjadi permasalahan memang satu Pak, yang sampaikan oleh Pak Wagub tadi. Ini bantuan dari pusat berupa dari Kementerian Sosial ini. Kita sudah terima Pak Wagub dari bantuan sosial ini untuk 2.272 keluarga yang valid. Ini sudah sama data kita dengan pusat, tetapi baru yang disalurkan 1.811 melalui pos. Itu sudah masuk ke rekening masing-masing 1.811. Tinggal lagi 245. Nah, yang 245 KPM ini yang menjadi masalah sekarang, tidak sesuai dengan data yang diusulkan. Yang 245 ini. Kalau ini tidak keluar, kita juga sudah berjaga-jaga. Di APBD kita itu untuk tahap kedua kita sudah siapkan untuk 8.000 KK. Jadi kita cadangkan 3.000 KK, misal nanti dari Departemen Sosial tidak keluar, ini yang kita masukkan nanti. Kita sudah siap, yang penting masyarakat kita harus dapat yang pantas untuk mendapatkan bantuan, harus kita berikan bantuan. Jadi kami laporkan juga kepada Pak Wagub, sampai hari ini alhamdulillah Kota Sawalunto masih zona hijau. Alhamdulillah Pak, mohon doanya mudah-mudahan kita tetap bertahan di zona hijau, masih nol, positifnya belum ada, dan ini berkat kerjasama dari pihak kepolisian, TNI, tokoh masyarakat, Elkam, MUI, FKUB, juga tokoh-tokoh agama lainnya. Nah ini memperketat pintu masuk. Dan juga kami menambah posko 2 untuk memperketatnya,
selain dari 9 bahan pokok, memang untuk saat ini kita tidak benarkan untuk masuk. Bahkan di Pasar Telawi itu biasanya 2 kali seminggu, Pak. Sekarang dijadikan 1 kali seminggu, kesepakatan pengurus pasar dan masyarakat di sana. Jadi hari Jumat orang luar tidak boleh lagi masuk untuk berjualan di sana. Karena biasanya pasar itu dulunya juga 1 kali seminggu. Sekarang dikembalikan jadi 1 kali seminggu. Karena untuk menjaga hari Jumat, pedagang-pedagang dari luar, apalagi dari zona merah, untuk masuk ke Solunto untuk sholat Jumat nanti sulit mengontrolnya, maka dijadikan pasar itu 1 kali dalam 1 minggu kembali untuk sementara. Jadi mungkin itu laporan kami, Pak. Jadi untuk Solunto rasanya bantuan-bantuan baik dari pusat, provinsi dan dari kota sendiri tidak bermasalah, dan insya Allah juga kami tidak, data kami insya Allah tidak tumpang tindih begitu. Ini kami jaga betul karena ini bersiko secara hukum nanti. Terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternyata luar biasa, tidak ada masalah dan tidak ada insya Allah sampai hari ini belum ada yang kena COVID-19. Kota Solunto dengan demikian betul-betul harus menjaga dirinya. Sebab jika kena satu, rumah sakit bisa ditutup habis semuanya, Pak, seperti itu. Ya. Ya. Saya kembali ke Elvindri dulu sebelum ke Rinaldi. Bagaimana nih, Prof? Saya mengusulkan begini, seharusnya data ini kan satu aja, Prof. Karena sudah ada pembagiannya di mana-mana tadi. Karena COVID, orang tidak makan seminggu, tidak makan 3 bulan, atau istilah lain sangat miskin, miskin akan miskin. Kenapa data ini tidak ditongkong saja? Misalnya penduduk Sumatera Barat sekian yang akan miskin sekian, yang sudah miskin sekian, lalu kita kasihkan bantuan. Sehingga satu saja bentuk bantuan itu, dengan demikian yang diterima itu betul-betul besar. Kalau 7 jenis bantuan, ini akan bermasalah sebenarnya. Tapi bagaimana menurut Prof? Silakan. Sebenarnya kalau kita lihat approach kita sebenarnya ke rumah tangga. Jadi pendekatan rumah tangga risikonya listing rumah tangga mesti lengkap. Jadi oke lah pada masa periode pertama bagi yang sudah bagus itu bisa dipermanenkan sebagai data yang relatif akurat. Bagi yang masih belum, saya pikir tinggal menambahkan kegiatan untuk mengupdating data. Oleh karenanya di akhir 2020 Indonesia mesti sudah selesai dengan data pada tingkat rumah tangga, gitu loh. Tapi persoalan kita sekarang, ini kan pendekatan Indonesia yang basisnya adalah rumah tangga. Kalau kita baca bagaimana proses bailout yang terjadi di Uni Eropa, basisnya tidak rumah tangga lagi yang mereka kembangkan, tetapi justru firms, jadi usaha gitu. Karena entiti rumah tangga itulah bahagian daripada usaha, maka dia kaitkan dengan rumah tangga itu di dalam bentuk firms. Jadi data tentang firms di sana menjadi target untuk program-program yang berkaitan dengan recovery dan sebagainya. Jadi bukan saja untuk bertahan bagaimana social safety food nets saja, tetapi justru how to recover, bagaimana merecover kembali firms yang itu adalah bagian daripada rumah tangga agar mereka mulai bisa bekerja, agar mereka mulai aktif di dalam mencari penghidupan kembali. Jika tidak, saya khawatir kembali setelah di akhir 2020 kemungkinan besar karena kita terlalu desainnya adalah pada rumah tangga yang itu menyediakan pangan saja, jangan-jangan nanti kreativitas untuk bekerja make them more lazy gitu. Jadi itu satu statement dari Banerjee, ya, pemenang hadiah Nobel, ketika beberapa negara itu, ini bukunya kayak apa ya, bukunya Conditional Cash Transfers, buku yang saya pikir yang sangat komprehensif dan sangat tebal membahas tentang ini. Jadi oleh karenanya saya pikir ketika kita sekarang mumpung lagi persoalan pada tingkat rumah tangga, alangkah baiknya melalui Pak Gubernur dan Pak Wali Kota dan Bupati juga pada saat bersamaan mulai melis tidak hanya rumah tangga,
tetapi juga firms yang terkena dampak. Sehingga ketika nanti stimulus pada fase yang lain, paket-paket untuk pemulihan, kita tidak akan mengalami persoalan yang juga dihadapi pada skala rumah tangga. Jadi itu satu. Yang kedua adalah ya saya pikir menjaga consumption itu juga mengharapkan pertumbuhan ekonomi kita masih bisa positif. Karena peranan daripada consumption dalam pertumbuhan ekonomi itu hampir 55% kan dari total pembentukan pertumbuhan. Oleh karenanya safety nets for growth itu masih masuk akal sekarang baik dalam cash maupun dalam bentuk barang. Nah, jadi saya mikir yang bisa dilakukan adalah menyelesaikan semacam declining data yang masih sulit, kemudian ini harus dikonsolidasikan bersama. Nah, cara yang bisa kita tempuh, ya tiru aja lah misalnya cara yang dilakukan oleh Saul Lunto. Harus ada yang mengeksekusi atau host di dalam proses pendataan ini. Katakanlah misalnya dinas sosial, duduk di sana, nah untuk bisa melaksanakan itu, kenapa tidak dikumpulkan itu yang namanya para volunteer mahasiswa-mahasiswa yang masih banyak sekarang tidak banyak pekerjaan. Mereka bisa diminta untuk melist dan mengupdating data sehingga untuk fase kedua kita betul-betul sudah mendapatkan data yang paling mutakhir. Sehingga setelah fase ketiga nanti mungkin ada fase berikutnya siapa yang tidak masuk lagi, yang katakanlah dari zona merah dia masuk ke zona kuning, atau zona kuning dia sudah mulai masuk ke zona aman dalam konteks social safety net gitu. Jadi jelas tahapan-tahapan ini, dan ini mesti ada organisasi yang dikembangkan oleh pemerintah daerah yang menghandle ini supaya tidak terjadi. Termasuk juga apa yang diistilahkan kita tidak memiliki cara reimbursement. Memang di dalam buku conditional cash transfers semua mengisi model-model reimbursement-nya adalah model-model bisa dalam bentuk cash, kemudian selanjutnya adalah dalam bentuk kondisional. Jadi kalau saya nanya, oh yo DAG PT tapi harus bakar ajo. Oh yo DAG PT tolong berasian fasilitas umum. Oh yo misalnya tidak boleh hamil atau tunda kehamilan. Oh yo dikasih uang misalnya anaknya harus berobat atau anaknya harus sekolah, kan itu yang kondisional. Sekarang itu juga harus dikembangkan. Saya berharap di fase ketiga itu sudah melalui pemerintah daerah yang punya uang, ini mesti harus mulai merangsang. Oh jika petani kita ingin kasih uang, jika mereka punya lahan nggak, lahan itu sudah dikerjakan atau tidak. Tapi kalau seandainya dikasih terus kemudian kita tidak care dengan bagaimana usaha mereka untuk mulai berkembang, maka kita akan menuai nanti make them more lazy. Jadi itu sama dengan apa pandangan studi yang dikembangkan oleh siapa si Banerjee ya, pemenang hadiah Nobel kemarin itu, Pak KJ. Saya kira itu yang mungkin bisa saya. Jadi betul Prof, saya kemarin itu Zoom sama beberapa orang penting di Jakarta, termasuk beberapa menteri. Menurut beliau itu, fase pertama itu bansos, fase kedua itu UMKM, dan yang ketiga BUMN, baru yang keempat swasta. Bantuan-bantuan itu harus diberikan oleh pemerintah agar ekonomi bergerak. Kalau tidak dilakukan, Indonesia bisa ambruk, apalagi sektor swasta dan BUMN. Yeah. Nah, karena itu makanya terjadi apa yang disebut dengan new normal kan, sebuah istilah baru yang dipaksakan di musim corona ini, tapi sudahlah. Nah, karena itu Pak Asrinaldi, ya. Nah, saya ingin pendapat Anda. Sekarang kan konsumsi rumah tangga itu turun ya. Itu pasti belanja berkurang karena ini bantuan-bantuan diberikan. Itu berpengaruh pada ekonomi. Kalau ekonomi berpengaruh tetapi perut rumah tangga tidak berpengaruh, apakah itu ada manfaatnya baik bagi kondisi politik dan asumsi masyarakat terhadap pemerintah atau tidak? Iya. Ini yang kita khawatirkan sebenarnya Pak KJ, terkait dengan ya, saya dari awal bilang ada pembangkangan sipil itu ya.
kita tahu bahwa persoalan demokrasi tidak hanya persoalan bagaimana melibatkan masyarakat berpartisipasi dalam membuat kebijakan, membuat keputusan, tapi bagaimana menstabilkan dulu kebutuhan dasarnya gitu. Baru demokrasi itu berjalan. Nah, selama ini kan kita lihat dengan kondisi seperti ini, mereka dipaksa untuk di rumah dalam tanda kutip. Mereka dipaksa untuk di rumah dan pemerintah berjanji sepanjang memang mengikuti aturan PSBB ini mereka akan difasilitasi, makanya turunlah bantuan-bantuan itu. Nah, persoalannya adalah ketika memang sampaikan oleh Pak Wakil Gubernur tadi ada persoalan dengan data, Prof juga sampaikan seperti itu juga. Nah, mereka yang tidak dapat tentu akan berteriak, apakah kami akan bertahan dengan aturan seperti ini? Nah, mau tidak mau mereka akan melakukan pembangkangan. Bentuk pembangkangannya adalah aturan yang memang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah yang merepresentasikan negara dengan fungsi regulasinya itu dilanggar. Nah, pelanggaran terhadap aturan pemerintah itu kewibawaan pemerintah otomatis jatuh gitu. Nah, ketika mereka bergerak di luar, nah kita lihat sekarang ini angka kriminalitas itu meningkat. Dan bahkan kepolisian juga mensinyalir bahwa ada indikasi juga ke arah upaya untuk membuat kerusuhan, menjarah dan seterusnya gitu. Terutama di Jakarta ya anarko walaupun itu perdebatan, tapi paling tidak dengan kondisi seperti ini tentu kita melihat apa yang terjadi di 98, apalagi Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa ini lebih parah dari 98. Nah, kalau pemerintah tidak hati-hati memfasilitasi kebutuhan dasar paling tidak seperti itu, yang namanya pembangkangan yang nanti mengarah pada bahkan mengarah pada kerusuhan itu bisa saja terjadi gitu. Mereka akan berhadapan dengan kondisi real bahwa mereka harus makan. Nah, saya melihat ini sudah diupayakan dengan baik oleh pemerintah, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan. Nah, persoalan di lapangan tentu sudah bisa kita lihat dan kita dengar ya, apalagi Pak Wakil Wali Kota Solo untuk memberikan best practice yang bisa ditiru mestinya gitu, dengan satu pintu, dengan dinas sosial yang berperan, data itu bisa di cross check dan yang mendapatkan akan sesuai dengan apa yang ada dalam data. Cuma persoalannya saya nggak tahu apakah ini bisa diperdebatkan. Di Sawalunto Pak Zairin tentu beda dengan Padang ya. Sawalunto kan jumlah penduduknya tidak terlalu banyak. Nah, Padang ini pendatang yang tidak punya KTP tapi dia bermukim di depan mata kita, ketika ditanya dia tidak terdata secara KTP. Nah, ini kan jadi persoalan juga. Apalagi basis dari pendataan itu adalah KTP itu. Anda RT mana? Anda RW mana? Mana KTP-nya? Nah, sementara di depan rumah kita atau di persekitaran kita itu mereka punya bedeng-bedeng yang semi permanen. Nah, apakah mereka dibiarkan? Sementara kalau mereka disuruh pulang nggak mungkin karena sudah di lockdown, di PSBB. Nah, ini juga persoalan sebenarnya gitu. Nah, saya sudah menangkap juga apa yang dikatakan oleh Pak Nasrul Abid tadi terkait dengan pokoknya provinsi punya dana yang harus bisa disebarkan. Kalau memang tidak mungkin di-cover oleh data yang kita punya itu. Nah, kalau bisa, kalau ingin membuat ini menjadi lebih tenang ya itu harus disegerakan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua Pak KJ, saya juga lihat ada paradigma yang keliru dari pemerintah pusat. Bagaimanapun ya tetap walaupun Pak Wagub mengatakan ya kami juga bagian dari pemerintah, tapi tetap paradigma pemerintah pusat Pak Wagub itu memang top down-nya lebih kuat gitu. Mereka merasa superior dibandingkan daerah. Data mereka lah yang benar semuanya gitu. Ya, paradigma ini kan paradigma yang sudah lama, ini mestinya kan dari bawah data itu gitu. Sudah ada petugas PKH-nya, pekerja sosialnya, bersama dengan BPS ada dinas sosial di pemerintah. Nah, kalau ini dikuatkan, saya pikir pusat menerima saja gitu. Saya khawatirnya jangan-jangan dengan paradigma seperti ini ada pula yang namanya dalam tanda kutip, mohon maaf, proyek mungkin di sini gitu. Karena bagaimanapun kalau kita lihat dalam urusan pemerintah, ini urusan bukan urusan pusat ini urusan daerah sebenarnya gitu. Tapi karena dananya adalah pusat, mereka merasa ini kan uang, banyak uang nih saya sebarkan ini. Harus ikut dengan aturan kami, dengan data kami. Ya, ini persoalan saya gitu. Jadi barangkali paradigma ini kalau masih pejabat pemerintahnya masih merasa dia bahwa superior dibandingkan daerah, bagaimanapun persoalan ini tetap akan jadi konflik antara pusat dan daerah. Barangkali itu dulu Pak Gaji. Iya, Dr. Asrinaldi benar itu, karena pusat selalu menganggap dia lebih pintar dari daerah. Dan sejarah sudah membuktikan berkali-kali seperti itu. Padahal sajaleh-jaleh di alang jaleh lah dek musang di mana anak itu berada kan. Karena musang di tanah, ayam di elang di angkasa.
Tapi ya begitulah. Pak Wagub, bagaimana menurut Bapak, bisa enggak data ini disatukan? Baik, makasih Pak KJ. Saya apresiasi Wali Kota Sawalunto, tadi pagi kami juga diskusi bahwa ternyata saran saya, harapan saya itu bisa dikabulkan. Karena memang semula dia bagi dana desanya 5.000, dia akan dibagi 3.000, ini berjaga-jaga. Maunya saya itu seluruh kabupaten kota, itu yang bisa dilakukan sekarang untuk meredam permasalahan panas, apa yang dikatakan oleh Pak Asri Nadi tadi. Kita khawatir ini, karena orang persoalan perut ini kan mereka bisa saja terjadi pembangkangan, bisa juga demonstrasi, kan sudah ada pembakaran beberapa kantor wali negari yang ada di Sumatera Barat ini. Karena itu tadi, karena mereka melihat ketidakadilan dan mereka lapar, tidak punya bantuan harapan yang tidak ada, nama dia tidak ada. Nah kemudian saya tentu mengharapkan ada transparansi, seperti Padang Panjang, ada beberapa kabupaten kota itu ditempel orang-orang yang mendapat bantuan itu di kantor desa, kantor wali negari. Ini akan lebih bagus. Nah jadi masalah data ini tidak akan bisa diselesaikan Pak KJ sampai persoalan COVID ini selesai. Kemana? Apa awalnya? Karena Kementerian Sosial, mohon maaf tanda kutip sekali lagi, mohon maaf ini saya tentu kita gak etis lah bicara, tapi harus saya sampaikan, karena harusnya Kementerian Sosial 2 kali 1 tahun itu melakukan update data. Kalau dilakukan update data, tentu data yang terakhir dipakai 2019. Kalau terjadi bias juga, tidak akan banyak kesenjangannya. Selisihnya nggak begitu banyak. Tapi ini kena nggak dilakukan. Tadi kan sudah ada kemarin Dinas Sosial menyatakan 2014. Ini data 2014 Pak yang sampai ke kami. Kepala Dinas Sosial Provinsi saya. BPS menyatakan bukan Pak, ini 2015. Update data 2015. 4 tahun kebelakangan berarti tidak diupdate. Inilah jadi persoalan. Padahal tadi ada petugas di pendamping desa itu dengan PKH, mereka tugasnya seperti itu, yang bekerja sama dengan statistik. Nah ke depan, kalau untuk saat ini Pak KJ, solusi adalah Bupati Wali Kota kreativitas seperti apa yang dilakukan Sawalunto tadi. Mereka mana yang sudah dapat, mana yang belum dapat, mana yang kira-kira memang terdampak, tidak lagi lihat orang KTP dan segala macam, mereka siapkan saja bantuan. Bapak nggak dapat, ya ini silakan. Bapak nggak dapat, ini silakan. Nanti tinggal didata saja. Itu yang bisa dilakukan saat ini. Kalau kita akan menjadikan satu data dalam kondisi beberapa bulan, tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin kita lakukan. Tapi kebijakan-kebijakan ini silakan diambil oleh kepala daerah ke depan. Ini baru tahap pertama. Tahap kedua, begitu caranya, ambil kebijakan. Nanti mana lagi, ada berikutnya, kita sudah masuk lagi fase 3. Fase 2, penanganan kesehatan. Harapan kita, Mei ini, sesuai dengan prediksi, mudah-mudahan sampai di puncak turun. Harapan kita gitu. Juni pemulihan, Juli mudah-mudahan kita sudah normal kembali. Makanya kita perlu PSBB itu kan sebenarnya itu target-target yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan PSBB ini tadi Sawalunto, dia ketat sekali, tapi ternyata tadi malam saya ke lapangan 50 kota tidak demikian. Nah ini kita khawatir. Nah pertama kesehatan kita akan, yang kedua jaring pengaman sosial. Mau tidak mau ini suka tidak suka kita harus selesaikan ini. Jadi saya minta tentu pada Bupati Wali Kota ambillah kebijakan itu sekarang. Bagaimana caranya? Kan Bapak masih punya safety ini dan APBD yang belum terpakai. Tapi kalau APBD sudah terpakai, ya Allah wa'ala bisawab itu akan terjadi ricu. Kalau memang ada kepala daerah sudah memakai uangnya untuk tender katakan, untuk fisik didahulukan, sudah ada instruksi pemerintah bahwa ini ditunda fisik ini ada kita harus mengamankan masalah COVID ya, kita tidak tahu lagi apa yang akan terjadi. Mudah-mudahan itu para bupati wali kota bisa press kepala di sini. Yang ketiga tentu kita nanti akan masuk ke sektor ekonomi, pemulihan ekonomi. Nah, saya juga sudah bincang-bincang kemarin dengan teman-teman apa yang harus kita lakukan. Kita menunjuk, barangkali perkiraan kita bulan Juni akan turun. Nanti apakah stimulus, mudah-mudahan ada stimulusnya, pasti akan ada petunjuk presiden lebih lanjut. Jika seandainya kami ini sekarang, pemerintah provinsi dan seluruh Indonesia sudah melakukan 2 kali revolusi, 2 kali perubahan anggaran. Sudah nggak ada lagi sebenarnya terhadap fisik ini yang bisa kita lakukan. Jika seandainya ada lagi nanti instruksi pemerintah, yang ketiga dibiayai APBD, ini bisa di-call. APBD sudah tidak lagi, bisa aja gaji pegawai tidak dibayar, ini akan lebih berbahaya lagi.
Nah mudah-mudahan aja pemerintah pusat sekarang masih punya cadangan. Kalau ini disuruh ke kita, kemarin saya sudah kumpulkan keuangan semua, berapa lagi uang kita yang ada. Ternyata sudah nggak ada lagi. Kegiatan-kegiatan kita sudah semua pelatihan-pelatihan sudah dinolkan, sudah habis. Nah, harapan kita di dalam pemulihan ekonomi ini jangan sampai ada reperkusi ketiga dari APBD. Kita mengharapkan stimulus dari pusat yang bisa membantu kita. Tentu sektor Sumatera Barat yang kita benahi adalah bagaimana kita tetap mempertahankan ketahanan pangan yang pertama, sektor pertanian ketahanan pangan. Ini harus kita lakukan supaya kita tidak kelaparan. Alhamdulillah sekarang itu yang menolong kita nih Prof. Ada yang panen masih, alhamdulillah tidak begitu terasa. Yang kedua memang kita membenahi sektor UMKM. UMKM inilah nanti akan bisa membantu kita segera pemulihan barangkali. Yang ketiga mungkin sektor pariwisata karena itu kunjungannya rame. 3 sektor ini barangkali akan kita dorong nanti untuk bagaimana kita melakukan pemulihan ini. Kalau sektor lainnya kita mungkin tentu agak berat ya, tapi yang 3 sektor ini dan kita sepakat, walaupun belum kita bahas secara resmi sekarang, di dalam forum resmi dari pemerintah provinsi, cuma saya sudah dengan beberapa teman sudah kita lihat ini. Kita harus bagaimana subsidi kepada ketahanan pangan pertanian segera, misalnya pupuknya, prodinya segala macam harus kita siapkan. Mereka harus siap ini supaya tidak terjadi kelaparan dan produksi kita 2,8 juta ton ini tetap bertahan seperti itu. Dan kemudian kita UMKM gimana mereka segera hidup. Data sekarang, nah ini belum lagi bicara data. Data UMKM kita yang resmi belum ada, baru ada sekarang data satu di Akskrida ada 24.000, ada di Bank Nagari, ada di BRI. Ini belum kami kumpul semua. Mudah-mudahan nanti bisa dikumpulkan semua ini. Kita dapat segini banyaknya UMKM kita yang akan kita bantu. Nah, karena tentu nanti memerlukan mereka bantuan itu bermacam-macam. Nah, bagaimana dengan sektor perbankan? Tentu kita juga bicara itu nanti. Kalau ada stimulus ini, apakah dropping dari pusat uangnya atau perbankan di sini? Kalau perbankan sini ini dua para pakar kita nih, para profesor, Pak Dokter tahu sekali dengan kemampuan keuangan Bank Nagari kita saat ini. Saya rasa itu dulu Pak KJ. Jadi kita tahapan sekarang kita akan masuk memang pemulihan ekonomi yang tahap ketiga ya. Tahap pertama sudah jalan, harapan kita Juni selesai, Juni pemulihan total, Juli kita normal. Kemudian cari pengaman sosial, sekarang silakan para bupati wali kota ambil kebijakan masing-masing sehingga keributan yang tidak terjadi apa yang dikatakan sama dikhawatirkan pembangkangan oleh Pak Dr. Asri Nadi tidak terjadi. Tidak terjadi huru-hara dan kita harus mengamankan tanggung jawab. Kita masuk yang ketiga, data sementara kita punya itu. Mudah-mudahan nanti ini bisa kita bahas lagi kami internal di sini agar nanti begitu datang kebijakan pusat kita sudah punya data juga untuk pemulihan tahap ketiga yang ekonomi. Begitu Pak Kadi. Ya Pak Wagub, demikian kita akhiri sebentar sesi kedua ini untuk masuk sesi ketiga. Cuman sebelum diakhiri saya ingin menyampaikan ramalan bahwa jika pada Q2, Q3 pertumbuhan ekonomi itu negatif, maka pada Q4 akan terjadi resesi ekonomi di Indonesia. Mudah-mudahan saja tidak terjadi resesi. Pendengar Klesi FM, kita sambung sejenak lagi.